lagi di channel YouTube STT Maura Sara Lampung. Setelah lama kita tidak bertemu, tentu saja pasti teman-teman sekalian sudah rindu dengan video-video terbaru kami. Hari ini saya kembali menyapa kita semua tentu saja di acara Anak Desa Pengen Sarjana. Setelah beberapa waktu teman-teman, podcast kita sempat berhenti karena beberapa kegiatan yang cukup sibuk. Hari ini saya kembali menyapa teman-teman sekalian dimanapun berada. Kita kembali lagi di acara podcast kita yang sangat kita sayang ini. Untuk pertemuan kita yang sangat spesial hari ini saya juga telah mengundang satu tamu yang sangat spesial. Dia jauh-jauh datang dari Kalimantan, yaitu saudara Kaleb. Halo Kaleb. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Baik. Baik. Haleluya. Mungkin Kaleb boleh kenalin diri dulu dong ke teman-teman penonton kita semua. Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaleb Iplara. Saya berasal dari Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Kota Pontianak. Terima kasih. Shalom. Kaleb, terima kasih sudah mau datang ke acara kita di podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Podcast ini adalah podcast di mana kita menggali cerita kisah-kisah seluruh anak-anak yang datang dari daerah, yang datang kuliah di STT Maura Sara Lampung. Tentu saja Kaleb juga adalah mahasiswa di sini, itu sebabnya Kaleb juga diundang. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Kaleb. Ya. Apakah sibuk Kaleb hari-hari ini? Ya, puji Tuhan, sibuk dengan tugas-tugas yang ada. Haleluya, sudah jadi mahasiswa ya. Ya, Kaleb betul. semester berapa sekarang? Sekarang saya memasuki semester pertama di tahun ini. Berarti angkatan ke-9 ya? Iya. Oke, mantap. Kaleb, seperti biasa kalau di acara ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi Kaleb jangan tegang-tegang nih. Siap. Ketemu Bang Yoges. Ya, Kaleb, tadi sempet kenalan Kaleb berasal dari Kalimantan. Kalimantan. Boleh tahu nggak kenapa Kaleb memilih datang ke Lampung jauh-jauh dari Kalimantan? Oke, ya sedikit cerita berawal dari sebuah kegiatan atau acara di Kalimantan Barat. Kita buat KKR di situ, entah kenapa mungkin Roh Kudus gerakkan saya untuk sekolah ke STT, tapi pada waktu itu belum tahu STT itu di mana. Puji Tuhan, bicara sama gembala tempat saya pelayanan, saya direkomendasikan ke ada satu hamba Tuhan yaitu Pak Marbun. Beliau menyarankan saya untuk di STT Maura Sara Lampung. Oh, jadi ada acara, kemudian pada saat itu ada keinginan mau masuk Iya. STT dan ketemu dengan satu hamba Tuhan yang menyarankan untuk di Lampung Iya. begitu. Oke. Sebelumnya si Kaleb apakah baru lulus SMA atau sudah bekerja dulu atau bagaimana? Ya, sempat juga masuk di kuliah scholar. Saya sempat di semester 7 sudah susun skripsi juga. Ya, cuman karena kelalaian saya, jadi ya itu tidak selesai. Jadi saya bisa dibilang ya nganggur lah untuk setelah itu, dan juga saya bekerja setelah itu. Oh, jadi dulu sempat kuliah Iya. awalnya sebelum ke sini. Baru kuliahnya tidak diselesaikan, kemudian bekerja. Iya. Kalau boleh tahu dulu Kaleb kerja apa sebelum sini? Dulu kerjanya itu supir, terutama itu untuk di travel dan charteran seperti itu. Oh, jadi supir travel, bisa juga charter gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, Kaleb, kalau kita berbicara tentang sekolah teologi, tentu saja pasti bahasanya adalah hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan begitu. Dan kalau kita belajar dari zaman dulu, dari bahkan di Alkitab begitu ya, semua hamba Tuhan itu pasti adalah orang-orang yang dipilih Tuhan gitu. Jadi orang yang dikhususkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan dan hamba Tuhan. Nah, dan semua pelayan dan hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan tadi tentu saja punya panggilannya sendiri-sendiri begitu.
bagaimana Tuhan memanggil mereka secara pribadi. Nah, abang boleh tahu nggak gimana pengalaman Kaleb ketika mendapatkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan gitu? Oke, saya cerita sedikit. Sebenarnya panggilan itu sudah lama sebenarnya, cuman karena dagingan lebih tinggi, jadi saya lari dari panggilan itu. Sebenarnya itu tepatnya di 2012 panggilan itu. Jadi ya saya melakukan hal-hal yang di luar dari panggilan itu ya, tapi kenapa Tuhan itu baik pada saya, di mana di 2024 ini Tuhan boleh lewat satu hamba Tuhan pembicara dari Jakarta boleh menginspirasi saya buat untuk kembali ke panggilan itu gitu. Oh, jadi dulu sudah sempat Iya, pelayanan sebelumnya. sudah. Dulu kalau boleh tahu Kaleb pelayanannya di bagian apa dulu? Puji Tuhan, untuk di Kalimantan Barat saya dipercayakan sebagai Biro Pemuda dan Anak, khususnya di BPD. Saya di Komisi Pemuda dan Remaja. Seperti itu. Oh, berarti sempat melayani, Ya, kemudian karena beberapa hal akhirnya keluar dari pelayanan. Kalau tadi bahasanya kedagingan, Iya. gitu. Akhirnya di 2024 awal mungkin begitu ada hamba Tuhan yang menginspirasi. Iya. Itu kegiatannya ada kegiatan dalam hal apa atau melihat beliau khotbah atau gimana? Eh, Lebih tepatnya itu kami buat kegiatan itu youth camp namanya. Ya, di situ saya sebagai panitia dan juga sebagai fasilitator juga di situ. Jadi yang seharusnya saya mendoakan para anak-anak yang hadir pada saat itu, tapi Roh Kudus berbicara lain lewat hamba Tuhan. Saya dipulihkan di situ lagi, saya dikuatkan lagi, saya bisa dibilang dituntun lagi untuk kembali lagi ke itu, seperti itu panggilan. Oh, berarti eh, titiknya ada terjadi ketika Kaleb mengikuti youth camp. Iya. Oh, itu youth campnya dulu diadakan oleh gereja atau Dari BPD? organisasi BPD. Oh, dari BPD organisasi. Jadi banyak dari berbagai ini ya gereja datang ya. Iya. Oke, jadi ada pertemuan di situlah ya, ibaratnya Iya. pertemuan dengan Tuhan di situ. Nah, kemudian apa yang mendorong Kaleb begitu? Oh, aku harus balik nih melayani Tuhan gitu. Apa yang mendorong hati Kaleb kemudian akhirnya memutuskan balik lagi pelayanan, harus jadi hamba Tuhan? Yang pertama itu karena latar belakang orang tua itu pelayan Tuhan juga. Oh, Jadi ya secara pribadi juga harus megang estafet yang sudah dipercayakan untuk bisa dibilang pengembalaan yang sudah dijalankan oleh orang tua, seperti itu. Jadi mau atau mau ya saya dipercayakan, ya mungkin dipilih Tuhan buat melanjutkan estafet itu, seperti itu. oh jadi Bapak hamba Tuhan Ya, melayani di di pedalaman Kalimantan. pedalaman Kalimantan. Oh, jadi Bapak hamba Tuhan, jadi Kaleb juga mungkin harus meneruskan Ya, pelayanan itu, begitu ya. ya, Tapi memang saya yakin karena memang Tuhan pilih Kaleb juga pasti, makanya tidak dilepas. betul. Kemudian Kaleb, ketika saya ngobrol dengan Kaleb begitu, saya melihat ada beberapa cap di tubuh Kaleb. Ya, saya Iya. penasaran ada beberapa bekas jahitan begitu. Itu boleh diceritain nggak kenapa? Oke. Penyebabnya mungkin? Ya, itu tepatnya di tahun 2012, di bulan 12 lebih tepatnya, itu saya mengalami kecelakaan. Ya, bisa dibilang itu juga teguran dari Tuhan. Ya, jadi ketika saya SMP, SMA itu dikatakan jauh lah dari namanya yang anak hamba Tuhan. Jadi saya bisa dibilang mengikuti orang-orang di luar.
pergaulan bebas, dunia malam, dunia-dunia yang gelap lah. Sampai-sampai ada tetangga ataupun orang sekitar bilang seperti kayak kamu itu bukan anak hamba Tuhan. Ya seperti itu. Ya lewat situ kejadian itu kecelakaan, saya mengalami kecelakaan, ditabrak oleh mobil, mengakibatkan ada 7 bagian yang dalam tubuh saya itu yang patah, secara khususnya ya di tangan dan di kaki seperti itu. Ya mungkin menurut medis pada saat itu tidak ada bisa diselamatkan, tapi karena mujizat Tuhan dan juga nasar orang tua juga, puji Tuhan saya dipulihkan. Ya saya disembuhkan walaupun sudah koma berapa bulan di rumah sakit. Secara medis tidak ada harapan, tapi Tuhan yang menolong semuanya. Seperti itu ceritanya. Itu koma berarti nggak sadarkan diri benar-benar ya, Iya, berbulan-bulan begitu. Iya. Berarti cukup parah ya kejadiannya. Iya cukup parah. Jadi saya lihat ada di tangan. Iya di tangan. Ada juga di kaki. Di kaki. Iya. Nah menarik sekali tadi Caleb sempat nyebut ada nazar dari orang tua. Iya. Kira-kira nazar apa yang disampaikan orang tua pada saat itu? Bisa dibilang itu seperti ketika saya sembuh, saya akan diserahkan penuh untuk pelayanan seperti itu. Oh. Dari situlah berawal mulanya itu. Saya terpanggil ke STT ini seperti itu. Oh jadi pada saat itu karena keadaan Caleb yang secara medis sudah diprediksi, oh ini nggak ada harapan nih Iya, gitu kayak, iya. oh ini udah tinggal nunggu waktu atau gimana. Akhirnya orang tua bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan anakku, nanti anak ini akan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tuhan. Jadi nazarnya seperti itu. Iya, seperti itu. Wow, pantas saja Caleb dipanggil Tuhan nggak mau dilepaskan. Iya. Nah, Tuhan. ketika Caleb tahu nazar itu gimana perasaannya? Caleb marah atau malah senang kalau misalnya ternyata orang tuaku menajarkan aku untuk menjadi pelayan Tuhan nih gitu. Secara pribadi sih sempat kayak pengen lari dari seperti perkataan itu kan, karena bisa dibilang karena pergaulan tadi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu. Sempat juga kayak minder awalnya. Minder. Ya seperti itu. Mindernya kenapa tuh? Ya pertama karena fisik. Iya. Karena kan ya sekarang saya ya jalannya itu tidak normal seperti orang lain seperti itu. Ya itu awalnya, cuman karena saya sudah dipulihkan, saya sudah keterbukaan dan terjadi, saya bisa menerima semuanya hal itu. Jadi puji Tuhan, saya ambil tanggung jawab itu, saya ambil pegang amanat yang Tuhan berikan kepada saya, ya saya bisa kesini. Oh berarti awalnya sempat minder juga Iya, ya sempat. karena mungkin berjalannya sudah tidak normal begitu. Ya itu akibat dari kecelakaan itu tadi ya yang kita sebut. Oh iya. Oh ya teman-teman, informasi untuk kita semua ya, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara Caleb ini juga adalah pemain musik di STT Mauran Saro Lampung. Dia melayani di drum, beliau pemain drummer begitu. Jadi walaupun kakinya cukup dibilangnya cukup susah begitu untuk berjalan karena bekas kecelakaan, tetapi puji Tuhan sampai hari ini dia masih bisa memain drum dengan sangat baik. Kalau teman-teman nonton ya ibadah-ibadah live kita, nanti bisa lihat ada video di mana pemain drumnya adalah Caleb begitu. Jadi dengan segala keterbatasan, walaupun sudah kakinya habis kecelakaan, sempat pincang begitu dan tidak bisa berjalan normal, tapi sampai hari ini Tuhan bisa pakai dia menjadi pemain drum yang sangat baik. Bahkan beliau pemain drum di STT Mauran Saro Lampung dan setiap minggu melayani di ibadah chapel. Luar biasa. Nah sekarang Caleb
udah di STT Makassar Lampung, sudah kembali menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. Gimana perasaannya ketika pertama kali sampai di sini? Kesannya gimana? Ya, awal itu kesannya itu seperti eh, tempat ini itu di kota, seperti itu kesan pertamanya. Karena terkecoh. Terkecoh. Ya itu karena, tapi itu sih tidak jadi bahan pikiran. Jadi puji Tuhan saya boleh beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan asrama yang ada. Ya karena latar belakang juga saya pernah di asrama juga, jadi untuk hal yang di asrama itu tidak terlalu kaget lah, seperti itu. Oke, jadi udah biasa di asrama ya. Iya. Kalau orang-orangnya gimana di sini, Kaleb? Ya puji Tuhan, ramah-ramah semua, saling membantu, care satu sama lain, peduli, iya. seperti itu. Kalau dosennya? Ya, dosennya di sini puji Tuhan baik-baik semua. Ada yang ganteng-ganteng, cantik, ya. Weh. Seperti Pak Yoges. Dosen paling ganteng siapa? Ya, Pak Yoges. Ini karena di depan saya teman-teman dibilang Pak Yoges. Ya nilainya nambah ya. Iya. Jadi ketika Kaleb datang ke sini kesannya baik, ramah. Terus sesudah Kaleb memutuskan untuk kembali kuliah, kan dulu pernah kuliah nih, sempat tidak selesai. Kemudian untuk mulai lagi kuliah gitu, menyesuaikan diri gimana? Ya, pertama menyesuaikan diri itu dalam pelajaran. Karena ya bisa dibilang schooler dengan kuliah hamba Tuhan, secara khususnya itu di PAK itu berbeda. Jadi awalnya agak kesulitan. Di minggu-minggu awal atau enggak, ya 2 minggu awal itu agak kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran. Cuman puji Tuhan, karena diajarkan dengan baik, guru dosen-dosennya juga sangat membimbing, jadi ya bisa dipahami lah untuk sekarang. Ya. Dulu kuliahnya apa Kaleb sebelum? Dulu sebelumnya itu saya ambil di pertanian. Oh pertanian. Ya, pertanian. Sebenarnya kita di sini ada pertanian juga sih, cuman kita nggak ke teori, lebih ke nyangkul gitu. Pertaniannya praktek ya, jadi di sini kerja baktinya bertani. Jadi biasalah ya kalau kerja bakti begini. Ya puji Tuhan. Nah Kaleb, terima kasih untuk ceritanya, sangat menginspirasi dan cerita yang sangat memberkati. Apa nih harapan Kaleb ke depan? Mungkin untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga lagi bimbang nih dengan panggilan mereka, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kira-kira Kaleb ada pesan mungkin? Oh ya. Untuk kawan-kawan yang lari dari panggilan Tuhan ataupun yang ragu dengan panggilan Tuhan, ya saya sebagai yang pernah mengalami itu, coba untuk ambil tanggung jawab itu, keluar dari zona nyamannya kalian. Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti jaga. Ya itu sih. Kalau harapan untuk Kaleb sendiri gimana nih? Ya harapannya ke depan supaya bisa menyelesaikan perkuliahan yang ada, kembali lagi ke Kalimantan dan meneruskan estafet yang sudah dipercayakan. Nanti kalau misalnya Kaleb udah lulus, nanti langsung balik ke Kalimantan untuk membantu orang tua atau mau kemana nih tujuannya? Ya mungkin ya membantu orang tua seperti itu, karena sudah komitmen sama orang tua, ketika pulang ya sudah dipercayakan untuk pengembalaan yang ada. Untuk pengembalaan yang ada. Ya. Baik, Kaleb, terima kasih banyak untuk kisah yang sangat memberkati. Semoga Kaleb selama mengikuti kuliah di sini semua berjalan dengan baik, tetap semangat dan selesaikan panggilannya sampai tuntas. Amin. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video kami. Masih banyak kisah-kisah menarik lagi dari para mahasiswa, teman-teman yang ada di STT Makassar Lampung. Tentu saja kami juga akan selalu menampilkan, memperlihatkan kisah-kisah yang memberkati kita semua. Tetap dukung kami di channel YouTube STT Makassar Lampung. Dan sebelum saya menutup video ini, ada satu firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7
Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, tetaplah percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah menonton video kami. Bantu untuk like, komen, dan juga sebarkan video ini ke teman-teman saudara kita semua. Dan terus dukung kami di STT Makassar Lampung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kaleb, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke. Bener-bener one take. Good. Berapa durasinya, Dek? 20-an. 20 berapa? Kamera itu belum ada. 20 menit 37. 20 menit. Setelah lama kita tidak bertemu, tentu saja pasti teman-teman sekalian sudah rindu dengan video-video terbaru kami. Besar kali asli di podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Mahasiswa memilih datang ke Lampung jauh-jauh dari Kalimantan. Oke, ya. Kita berawal dari sebuah kegiatan atau acara di Di awal aja deh. Banyak pakai footage ini aja. Banyak. Gendut kali aku kelihatan sumpah. Asli perutku kayak mau pecah.